Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan biarkanlah Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami. Sehingga melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Saya ambil dari Ulangan 23 ayat yang kelima. Mari kita akan menyimak bersama-sama. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang menjadi latar belakang nats ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pungkiri bahwa ada di antara kita yang memiliki masa lalu yang begitu sangat kelam. Ada yang dulu pernah terlibat dengan narkoba, minuman keras, dunia malam, kekerasan, dan berbagai macam jenis kejahatan. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita telah melukai banyak orang karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan tersebut. Beberapa orang menyadari telah melukai banyak orang dan menyesal serta bertobat, namun masih terjebak dalam perasaan bersalah di masa lalu. Seringkali mereka berkata, dosaku ini terlalu besar untuk bisa diampuni. Seolah-olah mereka tidak yakin, Bapak Ibu Saudara tidak yakin bahwa Tuhan sanggup mengampuni semua dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi bukan hanya mempertanyakan apakah Tuhan sanggup mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga mereka bersalah kepada orang-orang yang telah mereka lukai tersebut. Sehingga pada akhirnya, karena mereka terus diliputi oleh rasa bersalah, akhirnya mereka berkata, hidupku ini terkutuk. Hidupku ini betul-betul sudah terkutuk. Beberapa dari kita berusaha untuk berdamai, bukan hanya dengan Tuhan saja, namun dengan orang-orang yang terluka karena kita di masa lampau. Namun jalan tertutup. Kita bertobat, namun tidak ada pintu maaf, tidak ada pintu damai dari orang-orang yang pernah kita lukai. Semuanya tertutup. Hal ini menambah beban, menambah depresi, menambah tertekan kita orang-orang yang terjebak dengan perasaan bersalah ini. Terlebih lagi jika orang-orang itu sampai hari ini terus mengucapkan kutuk-kutuk atas hidup kita. Kata-kata yang negatif, doa-doa yang jahat, doa-doa yang buruk terus dilemparkan kepada kita. Walaupun mereka mendapati hari ini kita sudah bertobat. Hari ini kita sudah berubah menjadi orang yang baik. Namun kutuk itu tidak pernah mereka cabut di dalam hidup kita. Di satu sisi kita bersalah dengan pelanggaran kita kepada Tuhan. Ditambah dengan kutuk-kutuk yang disampaikan oleh saudara-saudara kita karena masa lalu kita yang kelam tersebut. Tentunya ini menambah sebuah beban sehingga kita berkata hidupku ini benar-benar terkutuk dan jalan berkatku juga tertutup. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup mengubah kutuk itu
menjadi berkat. Walaupun orang-orang di masa lampau yang telah kita lukai terus mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata negatif terhadap diri kita. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi kita. Ini yang perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup kita, berkat hidup kita tidak ditentukan oleh kutukan-kutukan manusia. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kedaulatan. Ketika kita bertobat, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, di situ dosa-dosa kita diampuni dan Tuhan memberkati hidup kita. Tidak peduli betapa buruknya kutukan-kutukan yang disampaikan oleh manusia terhadap kita. Jika Tuhan berkata, "Aku memberkati engkau," maka kita betul-betul diberkati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan kutukan manusia. Bangsa Israel pernah berhadapan dengan kebencian bangsa Moab, sehingga Raja Balak mengupah Bileam untuk mengutuki Israel sebanyak 3 kali. Namun Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ini yang menjadi konteks dari nats yang kita baru baca tadi. Memang Bapak Ibu Saudara, Israel ini sebetulnya tidak melakukan apa-apa terhadap Moab di masa lampau. Namun nampaknya Moab ini merasakan ketakutan dengan kehadiran Israel. Setelah 40 tahun, mereka keliling di padang gurun dan hendak memasuki tanah Kanaan, mereka mampir singgah di tanah Moab. Di situ orang-orang Moab ketakutan karena mereka melihat betapa kuat dan hebatnya orang-orang Israel ini. Oleh sebab itu Raja Balak berusaha untuk mengupah Bileam supaya mengutuki Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi Israel. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin memang kita sedikit berbeda dengan Israel. Kita mungkin memang telah melukai orang-orang di masa lampau dan mereka mengucapkan kutuk kepada kita. Namun ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, betapa jahat dan buruknya kutuk yang diucapkan manusia. Di dalam Tuhan Yesus, kutuk-kutuk itu diubah menjadi berkat bagi kita. Dari nats ini kita bisa belajar, yang pegang kedaulatan itu bukan kutuk manusia. Yang pegang kedaulatan itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus takut, kita harus hormat kepada Tuhan kita yang berpegang atas kehidupan kita, yang pegang kendali atas seluruh aspek kehidupan kita ini. Saudara, ini yang menjadi latar belakang dari nats tadi. Dan kita bisa belajar bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, bukan kutukan manusia. Di dalam Amsal 19 ayat 21 di situ dikatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Manusia bisa merancangkan dan mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif terhadap kita. Namun keputusan itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi, jika kita sudah bertobat, kita sudah mengaku semua kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang baik. Saudara, Tuhan pasti membela kita.
Dan kutuk-kutuk yang disampaikan itu akan diubah menjadi berkat. Mungkin kita tidak bisa mengubah hati orang. Namun sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku memberkati engkau, maka kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun kutuk manusia itu masih ditujukan kepada kita. Seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Raja Balak mengupah Bileam untuk mengutuki Israel. Namun justru berkat yang nyata atas Israel. Demikian juga kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, justru berkat yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Yusuf pernah berhadapan dengan kebencian saudara-saudaranya. Dan tentunya saudara-saudara yang penuh dengan kebencian ini menyampaikan juga tentunya kutukan-kutukan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif terhadap Yusuf. Hingga akhirnya oleh saudara-saudara Yusuf ini dijual jadi budak. Dan kita melihat hidupnya tampak terkutuk. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Yusuf juga berhadapan dengan fitnah istri Potifar. Hingga dimasukkan ke dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Sehingga kita bisa melihat hidupnya ini tampak terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau Yusuf ini hidup pada zaman kita. Secara umum orang akan berpikir, wah Yusuf ini sial banget ya. Udah jadi budak, dijual saudaranya, kemudian difitnah, dimasukkan ke penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Hidupnya betul-betul terkutuk. Namun kita melihat ketika waktu Tuhan sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, maka Tuhan membawa Yusuf keluar dari penjara untuk dijadikan penguasa di Mesir. Saudara, Yusuf pada akhirnya bisa melihat mujizat pertolongan berkat di mana kutuk yang dialami olehnya diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Dan pada akhirnya Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau juga mengalami pengalaman yang sama yang dihadapi oleh Yusuf. Engkau merasa hidupmu ini sudah terkutuk. Jalan berkatmu itu sudah tertutup. Tidak ada pintu dari orang-orang yang kau lukai di masa lampau. Padahal engkau sudah berubah. Padahal engkau sudah bertobat. Padahal engkau sudah menjadi orang yang baik. Tetapi tidak ada lagi pintu bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, nampaknya betul hidupmu terkutuk sama seperti Yusuf. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan kita. Dia sanggup mengubah kutuk di dalam hidup kita menjadi berkat. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita yakini, ini yang harus ada di dalam hati kita untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam menjalani hidup kita ini. Sampai kita melihat pertolongan. Berkat itu dinyatakan seperti Yusuf juga. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya Yusuf, Daud pun pernah menghadapi situasi yang sama. Raja Daud berhadapan dengan kebencian Simei. Karena Simei ini adalah keluarga dari Raja Saul, Bapak Ibu Saudara.
Dan ketika Absalom, anak Raja Daud ini mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Daud sedang keluar dari Yerusalem menuju ke tempat pelariannya. Disitulah Simei kemudian mengutuki Daud. Dikutukin Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Dikutukin Daud ini dengan kata-kata yang buruk. Karena Simei punya alasan bahwa Daud ini telah merebut tahta dari Raja Saul, keluarganya. Sehingga Simei ini terus mengutuki Daud. Namun sungguh luar biasa. Kita melihat memang nampaknya hidup Raja Daud ini terkutuk. Namun kita melihat pada akhirnya Tuhan menolong Raja Daud. Tuhan mengizinkan Absalom mati sehingga Raja Daud bisa kembali lagi ke Yerusalem dan bertata sebagai raja di Yerusalem. Saudara, ketika Simei mengutuki Abisai, panglima dari Raja Daud ini berkata kepada Daud, "Kubunuh saja orang ini." Tapi Daud berkata, "Jangan." Mungkin Tuhan berfirman kepada Simei, "Kutukilah Daud." Saudara, Daud ini punya hati yang luar biasa sekali. Ya, walaupun dia mendapatkan kutukan negatif, dia tidak membalas kepada Simei hal yang negatif juga. Jangan kau bunuh itu. Biarkan. Mungkin Tuhan itu berfirman kepadanya supaya mengutuki aku, kata Daud. Sementara Daud merespon di dalam 2 Samuel 16 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa hati dari Daud ini. Sikap yang sama juga seharusnya kita miliki. Mungkin memang saudara, mereka mengutuki kita karena mereka punya alasan. Kita telah melukai mereka. Kita telah mengambil hak mereka. Kita telah membuat mereka menjadi rugi. Mereka punya alasan untuk mengutuki kita. Namun biarkan kita tidak membalas kutukan itu dengan memberikan kutukan. Sebaliknya kita belajar seperti Daud. Berserah kepada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Banyak orang mungkin sedang mengutuki engkau karena berbagai alasan. Namun sadarilah bahwa hidup kita, berkat kita tidak ditentukan oleh kutukan manusia, namun oleh Tuhan yang berdaulat. Ini perlu untuk kita sadari, ini perlu untuk kita pahami, ini perlu untuk kita yakini di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bersikap terhadap kutukan manusia yang mungkin sedang sekarang ini ditujukan kepada kita. Yang pertama, Alkitab mengajarkan jangan balas kutukan itu dengan kutukan. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka memang terluka karena perbuatan kita di masa lampau. Kemudian janganlah saudara kita membalas kutukan mereka. Kita belajar, sebaliknya kita belajar untuk mengerti dan memahami mereka. Kita belajar untuk tetap berbuat baik kepada mereka, walaupun pintu hati mereka sudah tertutup. Yang kedua, berharap kita pada belas kasihan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak membalas dengan mengutuki Simei. Sebaliknya Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, jika kita mendapati ada orang-orang yang mengutuki kita,
Mari kita belajar untuk berharap pada belas kasihan Tuhan. Bukannya justru kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Bukan justru kita membalas kutuk itu dengan kutuk. Tidak. Kita berharap pada belas kasihan Tuhan. Dan kita belajar juga untuk berbelas kasihan kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang mengucapkan kutuk-kutuk itu kepada kita. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini perintah Tuhan bagi kita. Untuk kita bisa terapkan di dalam hidup kita. Jalan lama kita mungkin tertutup. Namun Tuhan membuka jalan baru bagi kita. Mungkin jalan lama kita sudah tertutup, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 19, di situ dengan jelas Tuhan membuka jalan yang baru bagi kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang lama, Bapak Ibu Saudara, tidak usah diutik-utik. Sudah, lepaskan yang lama. Tuhan membuka yang baru untuk kita. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang gurun, padang belantara berbicara sesuatu yang berkaitan dengan kutuk. Namun justru di tempat itu Tuhan membuat jalan yang baru. Sesuatu yang baru. Hidup kita yang baru. Yang lama itu lepas. Lepaskan yang lama. Kita belajar untuk melepas. Ketika kita belajar untuk melepas yang lama, itu sebetulnya kita sedang belajar untuk mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk melepaskan apa yang menjadi hak kita. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertobat menjadi orang yang baik, hak kita untuk kita itu juga mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari orang-orang di masa lampau yang telah kita lukai. Itu hak kita untuk mendapatkan dari mereka. Tetapi jika pintu itu tertutup dari mereka, lepaskan sudah. Dan jangan kita membalas dengan juga kita mengutuki. Sebaliknya kita melepaskan dengan pengampunan. Hati Moab tertutup. Hati saudara Yusuf tertutup. Hati istri Potifar tertutup. Hati Simei tertutup. Namun Tuhan membuka jalan baru. Penuh berkat bagi kita orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita fokus yang baru saja. Yang di depan. Jangan kita fokus yang lama dilepas. Fokus lihat yang di depan ini. Yang Tuhan sudah buat kita. Di situ ada berkat-berkat. Ada anugerah, ada kemurahan. Yang Tuhan sedang limpahkan. Mari kita nikmati berkat-berkat itu. Yang lama kita lepaskan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan belas kasihan. Lepaskan berkat kepada yang lama itu. Namun seringkali manusia memang terjebak. Terjebak di masa lampau. Ingin supaya masa lampaunya itu kembali lagi. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca kisah Yusuf. Tidak ada dikisahkan bahwa Yusuf bisa kembali ke tanah Kanaan. Itu tidak ada. Tidak ada dikisahkan bahwa Yusuf itu bisa menikmati kembali mainannya dulu waktu kecil. Jubahnya yang indah dulu waktu kecil. Selimutnya yang bagus dulu waktu kecil. Mungkin semuanya sudah hilang. Dan dia tidak bisa menikmatinya. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Yusuf mendapatkan sesuatu yang baru di Mesir.
Dan saya katakan ada mainan baru di Mesir. Ada jubah indah yang baru di Mesir. Ada selimut baru di Mesir. Yusuf fokus kepada jubahnya yang baru. Hal-hal yang baru yang disediakan oleh Tuhan. Seringkali itu kita terjebak dalam masa lalu kita dan kita berkata, Tuhan, aku pengen jubahku yang indah itu loh di masa lalu. Selimutku yang indah itu loh di masa lalu. Aku ingin mainanku yang dulu itu loh Tuhan. Sebenarnya akhirnya karena kita terjebak di masa lalu, akhirnya kita menjadi depresi. Kita menjadi tertekan. Yang harus kita lakukan, lepaskan Bapak Ibu Saudara. Masa lalu itu dilepaskan semuanya. Lepaskan. Walaupun pintu hati orang-orang ini sudah tertutup. Kita belajar untuk memberkati mereka. Kita belajar untuk berbelas kasihan kepada mereka. Lepaskan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita fokus kepada yang di depan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Lepas dari semua kutukan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita ini memang manusia yang terkutuk karena dosa. Tadi saya sudah nyatakan seringkali karena dosa yang begitu besar. Kita berkata dosaku ya bisa diampuni. Salah, saudara. Memang kita telah melanggar hukum Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus. Dosa kita yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Seberapa besar dosamu ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyucikan engkau. Tuhan Yesus menguduskan engkau. Tuhan Yesus membersihkan engkau dari semua dosa-dosamu. Menjadi putih seperti salju. Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita semua terkutuk memang. Namun Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seharusnya kita ini yang tergantung di atas kayu salib. Karena kita telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Namun di dalam Yesus Kristus, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Tuhan menyucikan kita, Tuhan membersihkan kita. Tuhan membuat kita ini menjadi bersih di hadapan. Dia membersihkan kita melalui firman-Nya, melalui darah-Nya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa engkau dosa-dosamu itu sudah diampuni. Jika engkau berkata hidupmu sekarang, doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan saat ini, itu bukan karena dosamu yang besar, tapi karena memang belum waktunya Tuhan itu menjawab engkau. Kamu sudah bersih oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa-dosa. Jadi jangan lagi diliputi oleh perasaan bersalah. Mari kita belajar terus setia kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Sekali lagi, hidupmu sudah diubah oleh Tuhan. Kutuk karena manusia sudah diubah menjadi berkat. Kutuk karena dosa sudah diubah di dalam Yesus Kristus
karena Tuhan mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa dosa-dosa kita ini memang sudah dibersihkan. Dan satu harilah nanti, seperti Yusuf melihat pertolongan, mujizat, kita pun satu hari tiba waktunya nanti akan melihat pertolongan dan mujizat dinyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow. Seharusnya saudara kita mati di dalam api neraka, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus kita ini dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, dari neraka ke dalam kerajaan surga. Ada berbagai macam kutuk, saudara. Baik itu kutukan manusia, kita lihat Tuhan sudah ubah menjadi berkat. Baik itu kutukan dosa, kita melihat Tuhan sudah ubah itu menjadi berkat di dalam Yesus Kristus. Dan saya katakan mungkin di antara kita juga merasa ada kutuk karena ada musibah. Apapun jenis kutuk, macam kutuk yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat di dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat di dalam hidup kita. Mungkin kutuk itu berkaitan dengan musibah. Kita tidak menginginkan musibah itu, tetapi tiba-tiba Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, Tuhan sanggup ubah itu menjadi berkat. Seperti Yusuf, sial ya, dijual menjadi budak. Sial ya, dia dapat musibah fitnah dari istri Potifar. Tapi Tuhan ubah itu menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang bernama Peng Shui Lin, lahir di provinsi Hunan, Tiongkok. Pada tahun 2004, pada saat usianya 37 tahun, ia mengalami musibah. Pada waktu bekerja, ia terlindas truk kontainer, menyebabkan ia harus diamputasi separuh badannya. Setelah kecelakaan, ia menjadi setengah manusia. Dan julukan itu memberinya ide setelah dia melewati proses yang berat ya saudara. Operasi demi operasi untuk bisa menyelamatkan nyawanya, akhirnya dia bisa selamat. Nah, dia dapat julukan setengah manusia. Nah, julukan itu membuat dia punya ide untuk membuka supermarket dengan moto setengah manusia setengah harga, yang membawanya mengalami kesuksesan. Dan dia sekarang menjadi pemilik banyak cabang di seluruh Cina. Dan dia mendapatkan tempat yang layak dalam daftar multi-jutawan Cina. Saudara, jalannya sudah tertutup. Dia tidak bisa lagi mendapatkan itu kaki. Namun Tuhan membuka jalan yang baru. Bisnisnya sukses dan terus berkembang. Saudara, mungkin kisah hidup kita berbeda jauh dengan Peng Shui Lin, tetapi mungkin ada kemiripannya. Dalam pengertian, mungkin jalan hidup kita juga tertutup sudah di satu sisi. Masa lalu kita tertutup. Hal-hal apapun sudah tertutup untuk kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan membuka jalan baru. Yang lama lepaskan. Yang lama ampuni. Yang lama udah jangan dikejar lagi. Fokus yang baru, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Mari kita belajar untuk menikmatinya. Dan kita akan melihat pertolongan demi pertolongan. Tuhan pasti akan nyatakan di dalam hidup kita.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan ulangi Ulangan 23 ayat 5. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Entah itu kutukan manusia, entah itu kutuk dosa, entah itu kutuk karena musibah, Tuhan ubah itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan mengasihimu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkatilah jemaat-Mu, supaya kami semua bisa tetap setia kepadamu. Kami bisa menyadari dan melepaskan hal-hal yang lama, fokus kepada hal yang baru, yaitu berkat itu yang Kau sediakan bagi kami. Jika selama ini kami terjebak di dalam masa lalu kami, Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk melepaskan belas kasihan kepada masa lalu kami, melepaskan pengampunan kepada masa lalu kami. Tolonglah kami untuk sekarang fokus kepada berkat yang Engkau sediakan untuk kami ke depan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengubah kutuk di dalam hidup kami menjadi berkat karena Engkau mengasihi kami. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Bukan hanya dosa-dosa kami, tetapi hidup kami juga saat ini Engkau ubah menjadi sesuatu yang baru, menjadi berkat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman.